Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya untuk membacakan dulu CV pembicara pertama kita, yaitu Saudari Yulia Agustina, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang ya, memiliki pengalaman sebagai volunteer di acara online dalam menyebarkan informasi tentang mental health, preventing future pandemic, self-respect, respect, dan lain-lain ya. Juga menjadi konten kreator ya. Baik, di sini sudah pernah mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya adalah 1000 peserta terbaik dalam Olimpiade Matematika tingkat SMA tahun 2019. Selanjutnya, Saudari Winda Surya. Ini Winda Surya ini lahir di Padang tanggal 5 November tahun 99 ya. Merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang. Nah, memiliki pengalaman organisasi di sebagai anggota ya klub bahasa Jepang Seikonobu di prodi pendidikan bahasa Jepang UNP. Terus selanjutnya Saudari Yuan Firna. Nah, Saudari Yuan Firna ini memiliki pengalaman bekerja sebagai software engineer intern ya. Nah, mahasiswa Universitas Negeri Semarang juga. Ya. Terus pernah mendapatkan sertifikat sebagai teknik wawancara kerja bahasa Inggris ya. Ya, jago speaking level 1 sertifikat completion. Selanjutnya pemakalah terakhir kita itu Saudari Dea Fitri Anggraini. Dea Fitri Anggraini merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang ya, aktif dalam organisasi dan relawan. Kalau di Universitas Negeri Padang aktif sebagai staf ahli yang sukses menyelenggarakan dan memoderatori berbagai webinar bertema pendidikan dan budaya dengan pendaftar lebih dari 900 orang. Dan juga merupakan anggota dari klub bahasa Jepang Seikonibu sebagai bendahara di Universitas Negeri Padang. Baik, kalau begitu kita langsung saja mulai dengan pemakalah pertama kita kepada Saudari Yulia Agustina, dipersilahkan. Baik, Sensei terima kasih atas kesempatannya. Untuk share screen PPT, apakah ada operator? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Baik, langsung saja saya mulai. Sebelumnya, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya Yulia Agustina, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang tahun 2021. Baik, saya ulang judul yang kami angkat untuk artikel ini adalah persepsi mahasiswa pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang terhadap mata kuliah Nihongo no Ryaku Shiken itu sendiri. Baik, judul tersebut kami ambil karena terdapat beberapa pertanyaan terkait bagaimana persepsi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang dalam mempelajari mata kuliah Noken itu sendiri, mulai dari kesulitan yang dialami, metode pembelajaran yang digunakan, dan juga hasil pembelajaran mata kuliah Noken untuk persiapan JLPT mendatang, seperti itu. Bisa next slide. Bisa ya. Baik, terima kasih. Pada slide ini menjelaskan kami meneliti objek yang kami teliti adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang itu sendiri, mulai dari angkatan 2020 dan 2021 dalam masa aktif berkuliah tahun 2022-23 dengan total mahasiswa 47 orang.
Nah, konteks dalam artikel yang kami buat ini atau kami teliti ini adalah untuk mengetahui seperti apa persepsi baik mahasiswa atau mahasiswi terhadap mata kuliah Nihongo no Ryokushikeng, terhadap persiapan untuk mengikuti JLPT, dan juga selain itu juga untuk mengetahui persepsi dan respon bagaimana materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah Nihongo no Ryokushikeng itu sendiri. Dalam proses penelitian ini kelompok kami, saya dan beberapa rekan-rekan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen penelitian yang menggunakan angket penyebarannya melalui Google Form atau G-Form dan disebarkan secara daring melalui WhatsApp group dari setiap angkatan, yaitu angkatan 2020 dan juga 2021. Nah, ini kami lakukan karena cara tersebut sangat efektif untuk mengumpulkan data dari responden yang kami butuhkan. Nah, untuk masa penyebaran angket ini sendiri kami gunakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu, yaitu dari tanggal 15 September sampai dengan 3 Oktober 2022. Baik, bisa next slide. Nah, masuk kepada hasil dan pembahasan langsung. Di sini kami isi dari angket yang kami buat, yakni terdapat beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada responden. Salah satunya seperti yang sudah tertera di layar, yakni apakah Anda mengetahui mata kuliah Nihongo no Ryokushikeng itu sendiri. Jadi terdapat beberapa opsi ya dan juga tidak. Nah, seluruh responden menjawab ya karena dalam pembelajaran dalam pendidikan bahasa Jepang di UNES, kami mendapatkan mata kuliah Nihongo no Ryokushikeng itu sendiri. Next slide. Nah, untuk pertanyaan kedua yang diajukan itu, apakah Anda mengetahui materi apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah Nihongo no Ryokushikeng? Pada pertanyaan ini juga, mohon maaf, slide sebelumnya. Mohon maaf, bisa slide sebelumnya. Saya lanjut. Di sini kami mengajukan apakah para responden ini mengetahui materi apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah Nihongo no Ryokushikeng. Nah, slide ini seluruh responden juga mengetahui materi yang dipelajari dalam mata kuliah Nihongo no Ryokushikeng, mulai dari submateri Bunpo, Dokai, dan juga Chokai Kaiwa yang diberikan. Nah, untuk slide ini juga terdapat sebanyak 46,8%, yaitu 21 orang yang. Baik, slide selanjutnya. Baik, saya lanjut, mohon maaf. Nah, untuk slide ini terdapat 46,8%, yaitu 21 orang yang belum pernah mengikuti JLPT, dan 53,2% atau 26 orang yang pernah mengikuti JLPT, yaitu ini tersebar antara angkatan 2020 dan juga 2021 mahasiswa pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Baik, untuk slide ini kami juga menanyakan pada responden apakah mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang sulit dipelajari. Terdapat 46,8% responden menyetujui bahwa mata kuliah Nihongo no Ryokushikeng ini termasuk mata kuliah yang dikategorikan sulit. Beberapa alasan yang diberikan responden juga cukup sesuai dengan faktanya bahwa submateri yang ada pada mata kuliah Nihongo no Ryokushikeng ini, yaitu Bunpo atau tata bahasa, merupakan salah satunya yang menjadi kesulitan mereka itu sendiri. Dan terdapat 25,5% responden yang tidak menyetujui bahwa mata kuliah Noken ini termasuk dalam mata kuliah yang sulit. Di sini terdapat beberapa alasan-alasan yang diberikan para responden, yaitu seperti topik-topik tertentu yang dipelajari dalam mata kuliah Noken ini sulit dipelajari, Bunpo, dan juga terdapat beberapa materi yang kurang masuk, seperti itu. Baik, bisa next slide. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pertanyaan yang menggunakan keterangan, yaitu rentan 1 sampai 5 dengan keterangan sangat setuju sampai dengan tidak setuju, seperti itu. Nah, untuk slide ini terdapat
74,5% atau 35 orang sangat setuju, dan 25,5% atau 12 orang setuju bahwa dengan mendapatkan variasi jenis soal latihan bisa menjadi bekal untuk persiapan JLPT yang akan diikuti. Untuk slide selanjutnya, pada grafik ketiga ini menggambarkan 59,6% atau 28 orang sangat setuju, 36,2% atau 17 orang setuju, dan 4,3% atau 2 orang memilih netral mengenai pengerjaan soal latihan yang dapat membantu dalam memahami materi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kami memberikan pertanyaan juga kepada responden, yakni bagi yang sudah pernah mengikuti JLPT atau tes-tes Jepang selain itu, apakah mata kuliah Nihongo no Ryakushikeng ini dapat membantu mereka dalam mengerjakan soal JLPT? Nah, di sini terdapat 60% atau 15 orang sangat setuju, 36% atau 9 orang memilih setuju, dan 4% atau 1 orang memilih netral bahwa mata kuliah Noken membantu dalam mengerjakan JLPT. Baik, untuk slide selanjutnya ini yaitu kami menanyakan pada responden sebagai mahasiswa yang mempelajari. Untuk slide ini kami juga memberi pertanyaan kepada responden, yaitu sebagai mahasiswa yang mempelajari bahasa Jepang, seberapa penting mata kuliah. Nah, pada slide ini kami juga memberikan pertanyaan kepada responden yakni kayak sebagai mahasiswa yang mempelajari bahasa Jepang, seberapa penting mata kuliah Nihongo no Ryakushikeng dalam pengaruh kemampuan bahasa Jepang mereka itu sendiri. Seperti itu. Diketahui bahwa 8,5% atau 16 orang menyatakan sangat setuju, 42,4% atau 14 orang setuju, dan 9,1 orang atau 3 orang memilih netral bahwa dengan mempelajari mata kuliah Nihongo no Ryakushikeng itu sendiri berpengaruh penting dalam mengasah kemampuan bahasa Jepang mereka. Itu beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada responden. Untuk slide selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian bahwa persepsi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang terhadap penyelenggara mata kuliah Nihongo no Ryakushikeng tergolong berkategori baik. Dengan adanya mata kuliah Nihongo no Ryakushikeng, mahasiswa terbantu dalam mengerjakan ujian JLPT dan berperan penting dalam memberikan pengaruh pada kemampuan bahasa Jepang mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Mengenai kesulitan yang dihadapi dan mempelajari mata kuliah Nihongo no Ryakushikeng, yaitu beberapa mahasiswa masih banyak dihadapkan dengan kesulitan dalam mempelajari materi Nihongo no Ryakushikeng, yakni bunko atau tata bahasa, sehingga perlu memperbanyak variasi soal serta lebih banyak memberikan latihan soal, terutama untuk materi bunko, chokai, dan juga dokai. Seperti itu. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasannya tentang isi dari presentasinya ya, yang berjudul Persepsi Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Negeri Semarang ya, terhadap mata kuliah Nihongo no Ryakushikeng. Nah, dari penjelasan pemaparannya tadi dapat disimpulkan bahwa mata kuliah ini memiliki pengaruh ya terhadap membantu mereka dalam menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan JLPT begitu ya. Baik, kita langsung saja ya ke pemakalah selanjutnya kedua. Nanti untuk tanya jawab nanti di terakhir saja kita tampilkan dulu semuanya para pemakalahnya. Baik, untuk pemakalah yang kedua yaitu Saudari Winda Surya yang berjudul Analisis Fungsi Sujosina dan Yo dalam Anime Doraemon Stand By Me. Pada Saudari Winda Surya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya mohon izin untuk share screen, Sensa. Sudah kelihatan, Sensa? Sudah jelas ya. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Winda Surya, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, terima kasih kepada Damai Sensei selaku moderator, dan juga terima kasih kepada kesempatannya pada hari ini. Baiklah, judul artikel atau makalah yang akan saya presentasikan yaitu analisis fungsi Sujosina dan Yo dalam anime Doraemon Stand By Me 1. Yang pertama yaitu Joshi dalam bahasa Jepang disebut juga dengan partikel. Joshi merupakan jenis kelas kata yang tidak bisa berdiri sendiri, yang memiliki fungsi sebagai menentukan arti, makna, fungsi, dan sebagainya, yang terdapat pada ragam tulisan seperti lisan maupun tulisan dalam bahasa Jepang. Menurut Sujianto dan Dahidi di dalam bukunya, Joshi ini ada 4. Yang pertama yaitu Setsujo Kushi, Fukujoshi, Kakujoshi, dan Sujoshi. Sujoshi ini merupakan partikel akhir kalimat yang digunakan untuk menunjukkan perasaan si pembicara. Pentingnya Sujoshi ini diteliti yaitu dalam satu kalimat Sujoshi itu walaupun sama tetapi memiliki fungsi makna yang berbeda. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti Sujoshi ini. Di dalam Sujoshi ini bisa ditemukan di dalam manga, dorama, dan salah satunya yaitu anime. Anime yang saya teliti dalam penelitian ini yaitu Doraemon, karena anime Doraemon ini pernah memenangkan kategori animasi dalam ajang tahunan Jepang Academy yang ke-37. Oleh karena itu, saya mengambil anime tersebut. Di dalam Sujoshi ini terdapat jenis 16 Sujoshi. Oleh karena itu, untuk membatasi penelitian ini agar tidak terlalu luas dan terlalu menyebar kemana-mana, saya membatasi hanya sampai 2 Sujoshi, yaitu Sujoshina dan Sujoshio. Di dalam Sujoshina ini ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu meminta persetujuan orang lain. Yang kedua, melembutkan permintaan atau perintah. Yang ketiga, memperhalus suatu pernyataan. Yang keempat yaitu menunjukkan larangan. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan emosional. Selanjutnya yaitu Sujoshio. Sujoshio ini fungsi pertamanya yaitu menunjukkan kepastian pada suatu pernyataan. Yang kedua, menunjukkan sebuah permintaan. Yang ketiga, menunjukkan penghinaan atau omelan. Yang keempat, menekankan suatu keinginan kepada orang lain. Di dalam penelitian ini saya menemukan 4 fungsi Sujoshina dan 4 fungsi Sujoshio di dalam anime Doraemon tersebut. Berdasarkan teori yang saya gunakan yaitu Naoko Chino tahun 1991. Fungsinya yang saya temukan yaitu tiga kalimat melembutkan permintaan atau perintah, 9 fungsi memperhalus satu pernyataan, 2 fungsi menunjukkan larangan, dan 7 fungsi menunjukkan emosional. Dan fungsi Sujoshina yang tidak terdapat dalam anime ini yaitu fungsi meminta persetujuan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi Sujoshio. Fungsi Sujoshio yang terdapat dalam anime ini yaitu 26 fungsi menunjukkan kepastian pada suatu pernyataan. Yang kedua yaitu 13 fungsi menunjukkan sebuah permintaan. Dan yang ketiga yaitu fungsi menunjukkan penghinaan atau omelan. Dan yang terakhir yaitu ditemukan 9 fungsi menekankan suatu keinginan kepada orang lain. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan pendataan dan hasil analisis data pada anime Doraemon Stand By Me 1, ditemukan 89 kalimat yang mengandung fungsi Sujoshina dan Yo menurut teori Naoko Chino. Dari 5 fungsi Sujoshina, ditemukan 4 fungsi Sujoshina dalam anime tersebut, yaitu antara lain yaitu fungsi melembutkan permintaan atau perintah, memperhalus satu pernyataan, menunjukkan larangan, dan menunjukkan emosional. Fungsi Sujoshina yang tidak ditemukan dalam anime ini yaitu fungsi meminta persetujuan orang lain. Dan selanjutnya yaitu ditemukan 4 fungsi Sujoshio, yaitu yang pertama fungsi menunjukkan kepastian pada suatu pernyataan, yang kedua menunjukkan sebuah permintaan,
Yang ketiga, menunjukkan penghinaan atau omelan. Dan yang terakhir, yaitu menekankan suatu keinginan kepada orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Dami Sunse. Baik, terima kasih pemaparannya tadi dari Saudari Winda Surya ya mengenai analisis fungsi Sujosina dan Yo dalam anime Doraemon Stand By Me. Ya, dari pemaparannya tadi diketahui banyak sekali fungsi-fungsi yang terdapat pada Sujosi tersebut ya, yang mana pada saat kita melakukan percakapan pun baik secara lisan maupun di dalam bahasa tulisan, Sujosi ini kadang-kadang digunakan oleh pengguna bahasa Jepang atau pembelajar juga ya. Baik, selanjutnya kita ke pemakalah yang ketiga, yaitu Saudari Yuan Firna dan kawan-kawan, yang berjudul Pengaruh Media YouTube terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Kepada Saudari Yuan Firna, dipersilahkan. Baik, Sensei, boleh dibantu operator untuk share PPT-nya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. hai. Perkenalkan, saya Yuan Firna, mahasiswi Universitas Negeri Semarang angkatan 2021 sama seperti Yuliasa. Baik, langsung saja. Makalah yang kami bawa dengan tema pengaruh media YouTube terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Next slide. Dengan objek atau sampel yang kami bawa itu adalah dari mahasiswa PBJ atau pendidikan bahasa Jepang, mulai dari angkatan 2020, 21, 22 dengan total 30 mahasiswa. Latar belakang kami yaitu sudah sejak 2 sampai 3 tahun sampai sekarang itu mahasiswa untuk berkembang secara mandiri dengan mengandalkan internet. Platform video yang disediakan itu merupakan salah satu yang populer belajar bahasa asing untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian kami mendapatkan rumusan masalah yaitu ada 3, seberapa banyak mahasiswa yang menggunakan YouTube, bagaimana YouTube mempengaruhi kemampuan mereka dalam berbahasa asing, kemudian apakah mahasiswa akan merekomendasikan YouTube sebagai media pembelajaran. Next slide. Metode penelitian yang kami lakukan itu menggunakan angket, skala Likert. Hal ini dikarenakan skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang dalam fenomena sosial. Kemudian desain penelitian pendekatan kualitatif, tempatnya melalui online Google Form. Next slide. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan. Next slide. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang kami gunakan menjadi angketnya. Di antaranya, apakah menggunakan YouTube untuk mencari informasi terbaru, apakah YouTube sudah cukup sebagai media pembelajaran yang efektif, dan sebagainya. Next slide. Berikut adalah sistem penilaian yang kami gunakan. Jika sangat setuju itu skornya 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Next. Dan berikut adalah diagram yang hasil responden mahasiswa PBJ UNES angkatan 2020, yaitu 48% itu mereka menjawab setuju. Kemudian next slide. Kemudian ini adalah yang 2021. Next slide. Ini adalah 2022. Kemudian next slide. Bisa disimpulkan yaitu lebih dari 50% mahasiswa pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang yang telah menjadi responden menyatakan bahwa YouTube dapat digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran bahasa Jepang yang efektif. Hal ini dikarenakan dalam mempelajari bahasa memerlukan intensitas tinggi terutama dengan lingkungan yang bukan penutur asli. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran adalah kemudahan aksesnya juga. Next slide. Tetapi, sebanyak 50% menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Jepang di YouTube itu tidak cukup digunakan sebagai media pembelajaran, jadi mereka membutuhkan media lain juga
untuk meningkatkan kemampuan mereka. Next slide. Ini adalah kesimpulan hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang by UTSN pada kategori sangat baik. Terdapat pengaruh signifikan dari penggunaan YouTube sebagai sumber belajar by UTSN pada mahasiswa UNES, PBJ UNES. Next slide. Terima kasih. Dan sebelumnya mohon maaf, metode tadi awalnya kami menggunakan korelasi, tapi karena ini merupakan pendapat mahasiswa, jadi kami ubah menjadi penelitian panel persepsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuan Firna ya, sudah menjelaskan tentang isi dari penelitiannya. Nah, yang tadi masih persepsinya ya, bagaimana YouTube itu digunakan oleh pembelajar bahasa Jepang di Universitas Negeri Semarang ya, gimana tanggapannya. Nah, ternyata hampir lebih dari setengah di sana juga menggunakan YouTube tersebut yang banyak menyediakan platform-platform yang digunakan dalam pembelajaran bahasa asing ya. Ya, kita lanjut saja ke pemakalah terakhir, yaitu kepada Saudari Dea Fitri Anggraini dengan judul makalahnya Implementasi Media Ujian Tes Portal sebagai Solusi Ujian Pembelajaran Bahasa Jepang. Kepada Saudari Dea Fitri Anggraini dipersilahkan. Baik, terima kasih Sensei. Sebelumnya izin share screen. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya, sudah jelas ya. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih Sensei. Izin memaparkan presentasi pada hari ini. Minasama, konnichiwa. Jadi pada hari ini saya ingin memaparkan pemaparan dengan judul Implementasi Media Ujian Tes Portal sebagai Solusi Ujian Pembelajaran Bahasa Jepang. Baik, pemaparan ini dilatar belakangi oleh yang pertama adalah indikasi kecurangan ketika ujian pembelajaran bahasa Jepang. Yang kita ketahui pada saat pandemi kemarin itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kecurangan. Apalagi ketika ujian online itu sangat sering terjadi. Dan kemudian adalah kesalahan dalam memeriksa jawaban mahasiswa oleh pengajar. Nah, hal ini sering terjadi ketika pengajar melakukan koreksi nilai jawaban mahasiswa yang dilakukan secara konvensional. Nah, selanjutnya tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana menanggulangi dan juga mendeteksi kecurangan mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Jepang. Selanjutnya, juga untuk mengetahui sejauh mana dosen bisa mengawasi mahasiswa secara daring dan juga meminimalisir human error ketika koreksi nilai secara konvensional. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh, di sini saya akan memperkenalkan dulu apa itu tes portal. Tes portal itu adalah web yang digunakan untuk ujian online lebih tepatnya. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana penggunaan tes portal. Yang pertama itu kita bisa membuka web browser. Di sini kita bisa memakai Edge, Chrome, Mozilla Firefox, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya di sini kita langsung memasukkan URL www.tesportal.net. Selanjutnya kita bisa klik login atau sign up jika belum sign up sebelumnya di pojok kanan atas. Selanjutnya, berikut adalah tampilan jika kita mengklik sign in. Nah, di sini kita bisa memasukkan email yang sudah didaftarkan sebelumnya beserta passwordnya. Setelah diklik, tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan tes di pojok atas kanan yang ada tulisan new testnya. Nah, kita klik di sebelah sana. Selanjutnya tampilannya adalah seperti ini, basic settingnya. Seperti untuk nama tesnya, nama ujiannya, kategorinya apa, terus juga deskripsinya. Deskripsi ini bisa diisi dengan petunjuk soal, bagaimana cara mengerjakan ujian, dan juga hal-hal lain yang diperlukan dalam ujian nantinya. Di sini juga kita bisa menambahkan bahasa tesnya. Nah, di sini
kita bisa langsung menambahkan pertanyaan. Sebelumnya juga kita bisa melihat dulu konfigurasi summary-nya, configuration summary-nya. Di sini kita bisa melihat apakah tes ini bisa dijalankan atau tidak. Nah, di sini yang kurang itu adalah add question to the test, artinya soal-soal itu belum ditambahkan. Setelah diklik, nanti akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaannya dengan add question yang ada di bawah, yang warna hijau di bawah. Nah, selanjutnya untuk memasukkan pertanyaan itu kita bisa langsung seperti yang ada question 1, di situ kita bisa menambahkan pertanyaannya. Pertanyaannya itu bisa dilengkapi dengan foto, video, URL, dan hal-hal lain yang tersedia di sana. Di situ juga kita bisa menambahkan kategori, answer type-nya. Di situ bisa kayak kalau misalnya single choice itu misalnya A, B, C yang benar A, R itu single choice. Kita juga bisa menambahkan kayak multiple choice atau jawaban-jawaban singkat ataupun jawaban-jawaban panjang. Selanjutnya, cara menambahkannya, kalau misalnya single choice, itu kita bisa memilih salah satunya, diklik mana yang benar. Nah, di sini juga kita bisa men-setting nilai akhirnya. Misalnya, poin koreknya itu 1, poin for incorrectnya itu 0. Kita juga bisa menambahkan seperti yang seperti SBMPTN tahun-tahun lalu itu kan, kalau misalnya SBM tahun-tahun lalu itu biasanya mereka yang benar itu poinnya 3, yang salah itu dikurangi 1. Kita bisa menerapkan hal itu juga di tes portal. Nah, setelah configuration summary-nya ini udah semuanya terlaksana dengan baik, di sini kita bisa mengaktifkan tesnya dengan activate test yang ada di bawah, sebelah kiri bawah. Nah, kita bisa langsung klik di sebelah sana. Nah, setelah diklik, di situ kita bisa langsung memulai ujiannya. Nanti akan dikasih link yang untuk dibagikan kepada mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melihat secara langsung tes infonya, statistik orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah melakukan tes. Mulai dari rata-rata ujian, average result, sudah itu juga di sini juga ada jumlah mahasiswa yang berhasil dan gagal, yang pass itu berapa, yang fail itu berapa, itu bisa terlihat di sini sesuai dengan KKM yang ditentukan. Sudah itu juga rata-rata pengerjaan waktunya juga bisa dilihat di sini. Mungkin kalau misalnya untuk ujian realnya itu bisa memakan waktu 10 hingga 1 jam. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat jumlah mahasiswa yang telah melakukan tes. Kalau misalnya menurut contoh di sini ada 20 mahasiswa yang sudah melakukan tes. Selanjutnya di sini juga kita bisa memonitoring mahasiswa yang sedang aktif mengerjakan ujian. Di sebelah kiri juga itu ada tes progress dan juga resultnya. Di situ kita bisa melihat statistiknya, sudah itu jawaban-jawaban yang kita bisa review, sudah itu result table dan lain-lain. Selanjutnya, jika dirasa semuanya itu sudah cukup, waktu ujiannya sudah selesai, kita bisa menyudahi ujiannya dengan end test. Kita bisa mengklik end test di bagian bawah sebelah kiri. Nah, berikut adalah notifikasi ketika mahasiswa itu membuka tab lain. Nanti kita akan diberitahu oleh sistem kalau misalnya ada mahasiswa yang membuka tab lain ketika ujian berlangsung. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu bisa mengurangi resiko mahasiswa menyontek secara daring dengan pemberitahuan ketika membuka tab lain. Dan juga bisa mendapatkan data lebih cepat dan rapih dibanding dengan metode konvensional. Akan tetapi kekurangannya tentu ada, yaitu adalah ada kemungkinan mahasiswa itu menggunakan perangkat ganda ketika mengerjakan ujian. Karena ini juga di luar batas dosen untuk mengawasi. Kalau misalnya sudah perangkat ganda itu sudah sangat sulit untuk diawasi, sehingga mahasiswa juga bisa menggunakan search engine lain di perangkat lain untuk mencari jawaban. Baik, kesimpulannya adalah indikasi kecurangan ketika ujian pembelajaran bahasa Jepang itu tentunya bisa diatasi dengan tes portal jika hanya menggunakan satu perangkat. Mahasiswa tidak bisa dosen tidak bisa mengawasi mahasiswa jika mahasiswa ini menggunakan perangkat ganda. Dan juga pemeriksaan jawaban mahasiswa oleh dosen bisa lebih cepat dan lebih baik dilakukan melalui tes portal, dan datanya juga bisa lebih rapi dibanding dengan metode konvensional.
Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Damai Sensei. Terima kasih, Sensei. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea Fitri Anggraini ya, sudah menjelaskan mengenai tentang tes portal ya sebagai solusi ujian pembelajaran bahasa Jepang. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, semenjak masa pandemi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran di saat kita belajar secara online ya. Salah satunya ini ujian tes portal ya. Jadi bagi minasan nanti akan menjadi guru, ini juga menjadi salah satu bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk melaksanakan ujian nantinya ya. Baik, karena berakhir Dea Fitri tadi menjelaskan isi dari penelitiannya, maka kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini di chat sudah ada satu pertanyaan dari saudara Januardi Abrar ya. Januardi Abrarnya ada? Kalau ada, boleh silahkan langsung ditanyakan kepada siapa. Kalau tidak ada, ya kita bacakan saja tadi. Ini pertanyaannya tadi kepada saudari Julia ya. Nah, ini pertanyaannya yaitu apa instrumen yang digunakan dalam penelitian persepsi mahasiswa ini? Apakah ada wawancara langsung kepada mahasiswa gitu? Jadi mohon penjelasannya. Silahkan kepada saudari Julia. Baik, Ya. Ibu, mungkin saya akan jawab. Untuk jenis penelitian yang kami gunakan, tadi sudah kami paparkan bahwa kami menggunakan angket dalam penyebarannya melalui Google Form pada dua grup, yaitu grup angkatan 2020 dan juga 2021. Seperti itu. Ya. Berarti menggunakan isi- angket ya. Lanjut. Untuk isi pertanyaannya juga kami memilih beberapa, ada yang opsi, terus juga berupa tanggapan dari responden, dan juga rentan seperti 1 sampai 5 atau sangat penting dan juga tidak penting, seperti itu Ibu yang tadi sudah saya jelaskan. Baik. Ya, demikian ya jawabannya. Kalau saudari Yulia ini dan kawan-kawannya ini melaksanakan penelitiannya dengan menggunakan instrumennya angket ya. Nah, itu ada pertanyaannya ya. Ada salah satu isi pertanyaan mengenai penting tidak pentingnya mata kuliah ini. Baik, apa ada pertanyaan lainnya? Silahkan ditanyakan saja langsung ya. Kalau misalnya ada pertanyaan. Baik, saya kalau tidak ada saya tambahkan ya. Ada satu pertanyaan dari saya. Tadi kan untuk saudari Yulia ya. Tadi kan angket ya untuk instrumennya ya. Itu kepada anak angkatan 2020-2021. 2020 dan juga 2021. Nah, itu untuk JLPT-nya mereka itu sudah di level berapa? Kalau baik, untuk rata-rata level JLPT yang sudah dilakukan itu rata-rata N5 ya Sensei, N4, N5. Jadi kalau untuk N3 masih minoritas, bahkan belum, karena terhalang kemarin juga pandemi, jadi dari beberapa angkatan 20 dan 21 juga mengikuti N3. Nah, jadi untuk mata kuliah ini adanya di angkatan berapa? Angkatan Semester berapa? Semester 3 sampai 5 Sensei. Oh, semester 3 sampai 5. Berarti kalau semester 3-nya itu mereka diajarkan JLPT yang N5. Mohon maaf Sensei, semester 2 kami sudah mendapati, jadi Nihongo Ryokushika N5. N5. Ya, N5. Oh, berarti kalau semester 3 N4 gitu. N4 seperti itu. Oh, jadi mulainya dari semester 2 itu mereka mendapatkan mata kuliah ini ya. Nah, Betul.
Ya, baik. Ya, bagus sekali ya. Kita jadi bisa tahu kalau di UNES itu ada mata kuliah Norikusikeng ya, JLPT, Norikusikeng ya, untuk membantu mereka mahasiswa nanti dalam menghadapi ujian JLPT nanti ya. Oke, baik. Ada lagi minasang yang mau bertanya? Silahkan. Ada Sensei. Ya, Abrar, silakan Abrar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemateri ya mengenai pengaruh media YouTube terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan bahasa Jepang. Itu bisa lebih ringkas lagi, Mbak, terhadap hasil belajar bahasa Jepang itu, apakah bunpo, chokai gitu, atau goi, bisa dipaparkan gitu. Baik, silakan kepada Saudari Yuan Firna untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Saudara Januari Abrar. Silakan kepada Saudari Yuan Firna untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab. Jadi penelitian yang kami lakukan ini murni tentang penggunaan YouTube-nya saja. Bisa digunakan untuk Norikusiken ataupun Bumpo dan sebagainya. Begitu. Baik, begitu ya. Abrar ya, jadi tadi ini yang dipaparkannya ini belum masuk ke pengaruhnya, masih persepsinya saja ya, penggunaannya saja, penggunaan YouTube dalam pembelajaran. Jadi belum sampai ke pengaruh ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan nanti ya, Juan ya, biar kita tahu nanti hasilnya gimana gitu ya. Untuk apa selanjutnya ya, kalau ada seminar selanjutnya boleh tampil lagi. Kita pengen tahu hasilnya gimana ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Maaf Sensei, nggak kedengaran suaranya Sensei. Oke, yang nggak kedengaran suaranya siapa? Saya atau ini? Oh, pemateri tadi? Udah kedengaran Sensei. Oh, sudah. Ya, tadi ya, diulangi lagi ya. Tadi penelitiannya itu yang disampaikan tadi belum masuk ke pengaruhnya. Jadi masih dalam penggunaan YouTube-nya itu sebagai media dalam pembelajaran bahasa Jepang ya, Abrar ya. Jadi bisa digunakan dalam seluruh mata kuliah bahasa Jepang gitu. Jadi dia belum spesifik lagi untuk pengaruhnya ke mata kuliah yang mana. Jadi ini masih dilanjutkan nanti ini penelitiannya. Jadi mana tahu nanti kalau misalnya ada seminar minasa yang kelima nanti mudah-mudahan Juan bisa menyampaikan hasilnya nanti di seminar selanjutnya. Bagaimana pengaruhnya terhadap mata kuliah tertentu. Begitu Abrar. Iya Sensei, terima kasih Sensei. Ya, oke. Terima kasih Saudara Abrar ya. Baik, lanjut. Masih ada lagi yang mau ditanya? Mohon maaf Sensei, suara Sensei ke-mute. Siapa yang? Nah, baik, terima kasih banyak atas partisipasi minasang semua dan juga terima kasih banyak kepada para pemateri ya yang di sini masih muda-muda semua dan masih dalam belajar di mahasiswa ya, tetapi sudah berani untuk tampil, untuk berbagi pengetahuannya kepada teman-temannya, baik pada teman-temannya juga, kepada senseinya juga. Jadi kita yang sensei ini juga butuh ya pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu baru dari siapa saja. Jadi tidak harus dari orang yang lebih senior atau yang lebih ahli ya, tapi juga yang dari muda-muda juga perlu. Ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja ya. Saya mengucapkan terima kasih dan bangga sekali kepada minasang yang sudah berani untuk tampil di sini ya. Baik, sekian ya, mudah-mudahan tadi ilmu yang sudah dibagikan tadi bisa menjadi tambahan ya bagi minasang, juga membantu minasang nanti dalam meneliti juga yang akan mau meneliti nantinya juga bisa ini jadi pencerahan bagi minasang semua. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik lagi ke ini, ke apa? Ke utama ya. Maaf. Baik, Sensei. Ya.